Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia Nabila dengan nomor NIM 201440 10742 dari Prodi D3 Keperawatan Politeknik Asia Sumatera Barat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Excel dengan topik rumus fungsi logika. Sebagai penugasan mata kuliah Teknologi Informasi dan Manajemen Data dengan Pak Nusa Hendra Putra, Eskom, Mkom. Sebelum saya menjelaskan contoh cara penggunaan masing-masing rumus fungsi logika, terlebih dahulu saya akan menjelaskan macam-macam dari rumus tersebut. Baik, sebelum masuk ke contoh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ada 4 rumus fungsi logika yang sering dipakai. Yang pertama ada single if. Single if berfungsi untuk menguji kebenaran suatu kondisi yang logikanya hanya satu. Dilihat dari cara penggunaannya, rumus jumlah if yang digunakan hanya satu. Kondisi pada single if punya 2 ketentuan. Yang kedua, ada multi if. Multi if jika jumlah if yang digunakan lebih dari satu, artinya jika ada logika if yang tidak sesuai dengan ketentuan logika, maka prosesnya akan berlanjut kepada fungsi if berikutnya sampai fungsi if terakhir. Yang ketiga, ada n. N berfungsi untuk menghasilkan nilai benar jika semua argumen diuji bernilai benar dan salah jika ada satu atau lebih argumen yang bernilai salah. Yang keempat, ada or. OR menghasilkan benar jika beberapa argumen bernilai benar dan salah jika semua argumen salah. Baik, sekarang saya menjelaskan contoh dari single if, contoh kasus dari single if. Kita akan menggunakan rumus single if di mana ketentuannya adalah hasil diisi dengan keterangan lulus jika nilai rata-rata melebihi 60 dan sebaliknya diisi dengan tidak lulus jika nilai rata-rata kurang dari 60. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya single if ini memakai if-nya satu kali yang mempunyai 2 ketentuan atau 2 pilihan. Sekarang kita masuk saja ke rumus untuk mencari hasil dari rata-rata ini apakah lulus atau tidak lulus. Kita masuk saja. Pertama, kita memakai sama dengan. Kenapa memakai sama dengan? Karena pada Excel, untuk mencari rumus fungsi, itu selalu memakai sama dengan. Kemudian kita buka kurung, kita ketik if. If ini, jika di bahasa Indonesia kan artinya jika. If. Selanjutnya kita buka kurung. Kita mencari nilai rata-rata ini apakah lulus atau tidak lulus. Jika nilai rata-rata K6, kebetulan di sini di huruf K dan di baris 6, K6 besar dari 60, lebih dari 60, jadi di sini sudah dipermudah atau diperjelas logical test. Logical test kita adalah K dan baris ke-6. Tergantung di mana kita buat. Lagi di sini sudah dipermudah. Kemudian maka di sini kita batasi dengan titik koma. Ada di beberapa komputer yang memakai koma dan ada di beberapa komputer lainnya memakai titik koma. Kebetulan di komputer saya memakai titik koma. Kemudian kita memakai tanda kutip. Kenapa memakai tanda kutip? Karena lulus adalah kata-kata. Maka dari itu kita memakai tanda kutip. Kemudian kita tutup kutip. Selanjutnya kita batasi lagi dengan titik koma. Dan kita masukkan ke pilihan yang terakhir yaitu tidak lulus. Kita memakai kutip lagi. Setelah titik koma, kita ketik tidak lulus. Tidak lulus, kita tutup kutip dan kita tutup kurung. Kenapa tutup kurung? Karena di awal sudah buka kurung. Tutup kurung ini di ujung akan berdampak kepada berapa if yang kita keluarkan. Jika if-nya satu yang kita keluarkan, maka tutup kurungnya di ujung juga satu. Jika if 2 yang kita keluarkan, maka tutup kurungnya juga 2. Setelah itu, setelah kita masukkan rumus, kita enter. Nah, maka keterangannya adalah lulus. Benar, keterangannya lulus karena 72,5 ini melebihi dari 60. Maka ketentuannya keterangan lulus jika melebihi dari 60. Nah, pada nilai Ani, Ina, dan Ira ini tidak perlu ditulis lagi rumus seperti tadi. Karena dia bisa ditarik saja ke bawah dan akan muncul secara otomatis. Nah, terlihat pada Ina yang kurang dari 60, yaitu 49,5, menyatakan tidak lulus.
Sekian dari single if. Penjelasan dari single if, maka kita berpedoman kepada ketentuan hasil dan keterangan lulus dan tidak lulus gitu. Selanjutnya saya akan membahas multi if, di mana jika kita memakai if lebih dari satu. Di ketentuan ada 4 pilihan, maka dari itu kita memakai if-nya 3, karena di pilihan terakhir tidak perlu memakai if lagi. Di hasil kita memakai if 2, karena ada 3 pilihan. Selanjutnya kita akan mencari nilai huruf dan hasil. Nilai huruf dari rata-rata ini apakah nilainya A, B, dan C. Kita masukkan rumus sama dengan jika if, kita buka kurung, jika if rata-rata J7, kebetulan saya di komputer saya tertulis di huruf J dan di baris ke-7. Pada ketentuan, jika kecil dari 60, maka mendapatkan nilai D. Jika kecil dari 60, maka mendapatkan nilai D. Kita batasi dengan titik koma. Ada di beberapa komputer lain yang memakai koma. Di komputer saya memakai titik koma, maka dari itu kita harus berpedoman kepada rumus yang tampil di komputer masing-masing. Kita batasi dengan kutip, karena ini adalah huruf, kita memakai tanda kutip. Mendapatkan nilai D jika kecil dari 60, kita tutup kutip. Selanjutnya kita batasi lagi untuk if yang kedua dengan titik koma. Kita buka kutip lagi. Kita ketik if yang kedua, if, kemudian kita buka kurung. Jika rata-rata yang pertama kecil dari, kita lihat ketentuan yang kedua, jika kecil dari 80 maka mendapatkan nilai C. Jika kecil dari 80 maka mendapatkan nilai C. Batasi dengan koma, titik koma, mendapatkan nilai C. Tutup kutip. Selanjutnya kita batasi lagi untuk if yang ketiga dengan titik koma ataupun koma. If, kita buka kurung. Jika rata-rata ini kecil dari 90 di ketentuannya, jika kecil dari 90 mendapatkan nilai B. Jika kecil dari 90, dia kan 89 ke bawah, jadi 90 ke bawah mendapatkan nilai B. Jika kecil dari 90, kita batasi dengan titik koma, mendapatkan nilai B. Kita buka kutip, mendapatkan nilai B. Nah, pada pilihan terakhir tidak perlu memakai if lagi, karena sudah jelas atau sudah tentu di pilihan terakhir tidak perlu lagi memakai if. Maka dari itu jika ketentuannya atau jika pilihannya ada 4, kita memakai if 3. Jika pilihannya ada 3, kita memakai if-nya 2. Langsung saja kita batasi dengan titik koma. Kita kutip dan kita masukkan pilihan yang terakhir, yaitu nilai A. Kemudian jangan lupa kita tutup kurung sesuai dengan if, berapa if yang kita keluarkan. Di sini ada 1, 2, dan 3, ada 3 if, maka dari itu kita memakai tutup kurungnya 3. Setelah itu, setelah rumus tertulis, kita tekan enter. Dia akan otomatis langsung tertulis A, karena di ketentuan nilai 100 itu nilainya adalah A. Maka yang di bawah kita tidak perlu cari lagi, kita tinggal tarik, dia akan otomatis terisi. Dia akan otomatis terisi karena sudah kita tulis rumusnya di awal. Nah, di huruf D, di nilai D terlihat rata-ratanya 55. Pada ketentuan, jika kurang dari 60 maka mendapatkan nilai D. Selanjutnya kita mencari hasil. Nah, untuk mencari hasil, kita mengklik nilai huruf ini, kita masukkan rumus sama dengan jika if, kita buka kurung. Nah, setelah itu kita klik nilai huruf A. Di K baris ke-7 sama dengan A. Kita pakai kutip. Kemudian kita batasi dengan titik koma. Jika nilainya A, maka di ketentuan tertulis lulus.
kita pakai kutip, lulus. Setelah itu, kita batasi lagi untuk if yang kedua. Pada if yang kedua, kita memakai B. If yang kedua, kita buka kurung, sama seperti tadi. Sama dengan B. Dan kalau mendapatkan nilai B di ketentuan tertulis remedial, maka kita tulis remedial. Setelah itu, pada pilihan terakhir tidak perlu lagi memakai if, karena dia ada 3 pilihan. Jika 3 pilihan, kita memakai hanya 2 if saja. Kemudian kita batasi dengan titik koma, kita kutip lagi, dan kita buat pilihan terakhir tidak lulus. Kita tutup kutip, dan tutup kurung sesuai if yang kita keluarkan. Nah, di sini sudah terlihat, sudah tertulis rumus yang kita bikin untuk mencari hasil dari rata-rata. Kemudian kita enter. Nah, sudah terlihat atau sudah muncul bahwasanya rata-rata dari nilai 100 ini adalah lulus. Kemudian kita tarik ke bawah, maka akan otomatis langsung muncul hasil dari rata-rata ini. Saya akan membahas rumus yang ketiga, yaitu N, di mana ini contoh kasus dengan ketentuan mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai ujian teori dan praktik masing-masing harus di atas 7, jika tidak maka dinyatakan gagal. Nah, nilai teori dan praktik ini masing-masing harus di atas 7. Jika salah satu di bawah 7, maka keterangannya adalah gagal. Langsung saja kita masukkan rumus. Seperti biasa, didahului dengan sama dengan, kemudian if. Setelah itu, kita buka kurung. Karena kita memakai rumus N, yaitu kita mencek kedua-duanya, maka dari itu kita memakai rumus N. N, buka kurung. Kita klik nilai teori atau nilai yang akan kita uji. Kita cek. Pada komputer saya terdapat huruf J ke baris 9. Kemudian di keterangannya harus di atas 7. Berarti jika melebihi 7, kita batasi dengan titik koma. Kemudian kita klik nilai praktik. Harus melebihi 7. Kita tutup kurung. Nah, selanjutnya kita batasi dengan titik koma. Kita buat pilihan tadi, lulus dan gagal, dengan memakai tanda kutip dan dibatasi dengan titik koma. Selanjutnya, jika sudah rumus tertulis, kita akhiri dengan tanda kutip sesuai dengan if yang kita buat, berapa if yang kita buat. Setelah semuanya tertulis atau rumus tertulis, kita enter. Maka secara langsung akan tertulis karena telah kita masukkan rumus tadi. Untuk yang di bawah tidak perlu kita cari lagi karena kita tinggal menarik, maka otomatis akan terisi. Sesuai dengan lulus atau gagalnya sesuai dengan nilai praktik dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya akan masuk ke rumus fungsi logika yang keempat, yaitu OR, di mana menghasilkan benar jika beberapa argumen bernilai benar dan salah jika semua argumen bernilai salah. Nah, contoh kasus ini terdapat ketentuannya mahasiswa dinyatakan lulus jika salah satu nilai 1 dan nilai 2 di atas 60. Jika tidak, maka dinyatakan remedial. Nah, apabila nilai 1 atau nilai 2 di atas 60, maka dinyatakan lulus. Jika tidak ada atau tidak memenuhi syarat, dinyatakan remedial. Langsung saja masuk ke rumus seperti biasa, sama dengan if. Karena kita memakai rumus OR, maka kita ketik OR.
Kita buka kurung lagi untuk mencek apakah nilai 1 itu di atas 60, melebihi 60. Kemudian kita batasi dengan titik koma. Selanjutnya kita klik nilai 2. Kita klik melebihi 60. Kita cek, kemudian kita tutup kurung dan batasi dengan titik koma. Kemudian pilihannya ada 2, lulus dan remedial. Kita beri kutip, lulus. Kita tutup kutip dan batasi dengan titik koma. Kemudian remedial. Kita tutup kutip. Selanjutnya kita beri tutup kurung sesuai dengan berapa if yang kita keluarkan. Setelah rumus selesai ditulis, kita enter, maka hasil yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan. Nimrod dinyatakan lulus karena salah satu nilainya di atas 60. Nah, tinggal tarik saja ke bawah, dia akan terisi otomatis. Nah, pada Ranti dinyatakan remedial karena nilai 1 dan nilai 2-nya tidak di atas 60. Baik, saya akan menjelaskan contoh kasus yang terakhir. Ada daftar rawat pasien, di mana yang akan kita cari adalah nama penyakit sesuai dengan kode penyakit. Kode penyakitnya di sini adalah, jika kode penyakit ML, maka nama penyakitnya adalah malaria. Jika kode penyakit ST, maka nama penyakitnya adalah stroke, dan seterusnya. Kita langsung saja masukkan rumus di nama penyakitnya. Didahului dengan sama dengan terlebih dahulu, sama dengan if, jika klik kode penyakit sama dengan jika kode penyakit ML tadi malaria, beri kutip. Selanjutnya pada if yang kedua kita batasi dengan titik koma. Kita buka kurung. Kita klik kode penyakit di F6, kemudian sama dengan kode penyakit yang kedua adalah ST, batasi dengan titik koma untuk membuat ST itu apa? Stroke. Kemudian pada pilihan yang ketiga tidak perlu lagi memakai if karena ketentuannya adalah pada pilihan yang terakhir if tidak digunakan lagi. Maka cukup dibatasi dengan titik koma. Kemudian buat kalimatnya adalah usus buntu. Karena UB itu adalah usus buntu. Kemudian tutup kutip. Nah, selanjutnya yang terakhir tutup kurung sesuai dengan berapa if yang kita keluarkan. Setelah itu kita enter. Maka akan muncul nama penyakit sesuai dengan kode penyakit. Di sini terlihat bahwasanya kode penyakit ML, nama penyakitnya adalah malaria. Untuk seterusnya atau ke bawahnya tidak perlu lagi menuliskan rumus karena tinggal ditarik, maka akan muncul otomatis nama penyakit dari tiap pasien tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kelas di mana ketentuannya adalah jika kode kamar S maka kelasnya standar. Jika kode kamar E, maka kelasnya ekonomi, dan seterusnya. Langsung saja kita masukkan rumus. Rumusnya adalah sama dengan if, buka kurung, klik kode kamar. Setelah itu kita beri tanda sama dengan, dan beri kode kamar yang pertama, yaitu S. Kode kamar S itu adalah standar. Setelah itu kita tutup kutip, batasi dengan titik koma. Untuk if yang kedua, beri kode kamar yang kedua adalah E, yaitu ekonomi. Selanjutnya, pada pilihan yang terakhir tidak perlu lagi memakai if karena sudah pilihan yang terakhir. Cukup dibuat saja kalimatnya. Setelah itu, kita tutup kurung sesuai dengan berapa if yang kita keluarkan. Setelah kita tutup kurung, kita tekan enter, maka dia akan otomatis tertulis sesuai dengan kode kamar.
Yang di bawah tidak perlu kita tulis lagi rumusnya, tinggal ditarik, maka dia akan terisi otomatis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari sewa kamar, di mana ketentuannya adalah jika kode kamar S, maka sewanya 3.000. Jika kode kamar E, maka sewanya 4.000. Jika kode kamar V, maka sewanya 5.000. Langsung saja kita masuk ke rumus. If, tutup kurung, klik kode kamar, sama dengan, jika kode kamar S, sewanya adalah 3.000. Kemudian batasi dengan titik koma. Untuk if yang kedua, klik kode kamar. Jika kode kamar E, maka sewanya adalah 4.000. Untuk yang pilihan yang terakhir, tidak perlu lagi memakai if, cukup keterangannya saja. Kode kamar yang terakhir, sewanya adalah 5.000. Setelah itu, kita tutup kurung sesuai dengan berapa if yang kita keluarkan. Setelah itu, kita enter. Dia akan terisi otomatis karena kita tulis rumus tadi dan tarik ke bawah untuk mengisi yang di bawah. Maka sewa kamar sesuai dengan kode kamar atau kelas kamar yang telah ditentukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari biaya sewa, di mana ketentuannya adalah sewa kamar dikali dengan lama rawat. Langsung saja kita masuk ke rumus. Klik sama dengan, buka kurung, klik sewa kamar dikali dengan lama rawat sesuai dengan ketentuan tadi, kali dengan lama rawat, tutup kurung, kemudian kita enter, maka dapat biaya sewa kamar yang pertama adalah 20.000, kemudian untuk mencari yang di bawahnya cukup kita tarik saja, maka dia akan terisi otomatis. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari diskon, di mana ketentuannya adalah jika lama rawat lebih dari 3 hari, maka diskonnya 10%. Jika kurang dari 3 hari, maka diskonnya adalah 0%. Jadi langsung saja masukkan ke rumus. Di bagian diskon ini, kita hanya memakai single if, karena hanya ada 2 pilihan. Langsung saja, sama dengan if, klik lama rawat, kemudian jika lebih dari 3 hari, batasi dengan titik koma, maka diskonnya adalah 10%. Terus batasi lagi dengan titik koma, masukkan pilihan yang kedua dan tidak memakai if lagi karena sudah pilihan yang terakhir. Diskonnya adalah 0. Kemudian kita tutup kurung 1 kali sesuai dengan if yang kita keluarkan. Kemudian kita enter, maka pada bagian yang pertama terdapat diskonnya 10% karena lama rawatnya lebih dari 3 hari. Setelah itu kita tarik ke bawah untuk memunculkan berapa diskon dari tiap-tiap kamar tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari biaya dibayar, di mana ketentuannya adalah biaya sewa dikurang dengan diskon. Langsung saja kita masuk ke rumus. Sama dengan, buka kurung, biaya sewa dikurang dengan diskon. Tutup kurung. Setelah itu kita enter, maka akan muncul otomatis biaya yang akan dibayar. Setelah muncul, kita tarik ke bawah untuk memunculkan atau menampilkan biaya yang dibayar yang lain. Akan muncul otomatis karena formatnya sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian di bawah ini ada jumlah seluruhnya, banyak daftar, rata-rata, biaya tertinggi, serta biaya terendah. Pada jumlah seluruhnya, kita memakai rumus sum. Langsung saja, sum, buka kurung, klik dari atas sampai ke bawah. Setelah itu kita tutup kurung, kemudian kita enter. Pada banyak data atau transaksi, kita memakai rumus count.
kurung sama seperti tadi. Kita klik sampai ke bawah, kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Pada rata-rata, kita memakai rumus average sama dengan average, buka kurung, kita blok sampai ke bawah, kemudian kita tutup kurung, dan kita enter. Pada biaya tertinggi, kita memakai rumus max. Kemudian kita buka kurung, dan kita blok sampai ke bawah seperti tadi. Kita tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Pada biaya terendah, kita memakai rumus min. Sama dengan min, buka kurung. Setelah itu kita blok sampai ke bawah. Dari N6 sampai N15. Setelah itu kita tutup kurung dan kita enter. Jadi ini adalah hasil data rawat pasien, mulai dari nama penyakit, kelas, sewa kamar, lama rawat, biaya sewa, hingga biaya totalnya, jumlah seluruhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian penjelasan materi dari saya mengenai rumus fungsi logika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.